Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah maba' awina ta'lumu wa ta'alimu wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wa intifari fadatu wa istifari wal hathala tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha awjillahi mardatihi wa qurbi wa tawbi subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syekhina fid darain amin. Alhamdulillah, kita sekarang berada di episode kelima atau di chapter kelima dalam record yang mana menjelaskan tentang bab puasa di dalam kitab Safinatun Najah beserta ta'alikan yang mana kita sistemnya di sini sistem murojaah bareng. Jadi bagi teman-teman bisa istifadah sama catatan Al-Fakir, dan teman-teman bisa negor Al-Fakir apabila Al-Fakir salah. Seperti biasa. Seperti itu. Langsung saja kita bahas sekarang faslun fi ma yujibul qada wal kafarah. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'na bihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun fi ma yujibul qada wal kafarah. Fasal di mana menjelaskan tentang perkara apa saja yang menjadikan seseorang itu atau mewajibkan seseorang itu untuk mengqada puasanya, ya kan? Mengqada puasanya dan mengkafarah puasanya atau mukafarah. Nanti akan kita jelaskan apa itu qada, apa itu kafarah. Nah, sekarang qada dulu. Kalau qada itu kan ma'ruf, sudah ma'ruf. Maksudnya sudah diketahui banyak orang. Qada itu berarti menggantikan sesuatu yang aslinya di waktu yang harusnya tepat di situ dan harus sempurna di waktu itu. Kemudian ada halangan atau ada sesuatu yang bisa menjadikan dia itu untuk mengganti. Nah, qada itu artinya mengganti sesuatu yang telah lalu atau sesuatu yang kita wajibkan, sesuatu yang diwajibkan kita atau sesuatu yang memang jadi prioritas kita di waktu itu. Seperti itu. Contohnya ma'ruf seperti qada sholatul wajib. Nah, kemudian qada apa lagi? Kemudian qada puasa seperti ini. Nah, dan perkara-perkara itulah yang disebut qada. Nah, maka di sini kita tuliskan qada sudah diketahui. Qada. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu kafarah? Kafarah itu apa? Kafarah itu asal katanya kafar. Kafar itu artinya sater. Sater itu artinya menutupi atau penutup. Jadi kita bisa bilang kafarah itu adalah satir. Satir itu adalah penutup. Kenapa dinamakan penutup? Karena dengan kafarah itu tadi bisa menutup dosa-dosa kita atas perilaku yang kita lakukan karena perilaku itu batal puasa kita. Nah, apabila kita tidak membayar kafarah, maaf, puasa Anda itu sudah tidak sah dan itu berdosa. Dikarenakan perilaku nanti yang akan dijelaskan oleh musannif, perilaku apa yang bisa menyebabkan kita itu untuk membayar kafarah, wajib membayar kafarah. Itu. Dan perilaku ini mungkin terjadi di masyarakat, mungkin sering, mungkin enggak, wallahu alam, karena Al-Fakir belum pernah mendapati kejadian seperti ini. Cuma memang penjelasan hadis ini atau penjelasan kafarah ini nanti berhubungan dengan hadis sahih yang mana menjelaskan tentang apa aja perkara yang bisa dilakukan untuk menambal dosa-dosa kita itu tadi. Seperti itu. Kita lanjut. Wajibu ma'al qada'i lis-shaum al-kafarah al-udma wa ta'zir 'ala man afsada shaumahu ila akhir. Wajibu ma'al qada', afwan. Kita ganti dulu pakai stabilo. Wajibu ma'al qada'i lis-shaum al-kafaratul udma. Nah, ketika seseorang itu dikarenakan perilakunya tadi bisa membatalkan puasa, perilakunya nanti akan disebutkan oleh musannif. Nah, perilakunya tadi membatalkan puasa, maka dia wajib qada. Selain qada diwajibkan atas dia apa lagi selain qada? Wajibu ma'al qada lis-shaum al-kafaratul udma. Selain qada dia harus kafarah. Dia harus membayar kafarah. Nah, tadi kan kafarah itu sudah dijelaskan apa itu pengertiannya. Nah, sekarang kafarah itu ada bukan tiga perkara ya. Tiga tutorial, bahasanya 3 tutorial untuk membayar kafarah, ya kan? Karena sebab kafarah di sini kata Rasulullah SAW, waktu itu ada sahabat datang pada Rasulullah terus bilang, halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, ma'ahlakaka, kata Rasulullah ma'ahlakaka, apa artinya? Apa yang bisa mencelakaimu? Apa yang mencelakaimu wahai sahabat? Terus kata sahabat tadi, waqa'tu ma'amru'ati. Nah, di siang ini posisinya di bulan Ramadan nih. Kemudian si sahabat tadi bilang posisinya waqa'tu ma'amru'ati. Aku telah berhubungan badan dengan istriku ya Rasulullah. Enggak bisa nahan syahwat. Nah, suaminya enggak bisa nahan syahwat. Naudzubillah, kita mudah-mudahan dihindarkan dari syahwat yang bisa merusak ibadah kita. Seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, apakah kamu bisa memerdekakan budak?
ya kan? Itqu raqabah, apa kamu bisa memerdekakan budak, ya kan? Terus jawabnya sahabat tadi nggak bisa ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah lanjut kedua, tutorial kedua. Itu tadi tutorial pertama yaitu itqu raqabah, memerdekakan budak. Tutorial kedua apa? Tutorial kedua adalah kata Rasulullah, apakah kamu bisa memberi 60 orang miskin, satu orang miskin yang satu mud? Apakah kamu bisa memberi itu? Kata sahabat tadi, nggak bisa ya Rasulullah. Afwan. Yang kedua adalah saum syahraini mutatabi'ain. Afwan. Ya. Jadi perkara yang kedua adalah membayar kafaratnya dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Nah, ketika itu sahabatnya bilang, ya Rasulullah, sebulan aja aku nggak tahan, apalagi 2 bulan berturut-turut, seperti itu kan. Nah, terus kata Rasulullah, tutorial yang ketiga, kalau kamu nggak bisa itu maka it'amu sittina miskinan. Nah, tutorial yang ketiga kata Rasulullah, kamu bisa nggak beri makan 60 orang miskin, satu orang miskinnya satu mud. Nah, jadi 60 orang miskin itu untuk satu hari. Jadi ketika seseorang itu melakukan nanti kegiatan yang akan dijelaskan musannif, apa itu kegiatan yang bisa membatalkan puasa tadi, dan itu wajib membayar kafarah. Ketika perbuatan itu dilakukan 2 hari, misalnya 1 hari dia batal karena perbuatan itu, terus hari kedua dia batal lagi karena perbuatan itu, maka wajib baginya untuk memberi 120 orang miskin, satu orangnya satu mud, atau bisa kita lipatkan sekitar 700 gram, kita lipatkan aja, bulatkan menjadi 1 kilogram, seperti itu. Dan itu adalah 3 cara. Terus tadi sahabatnya jawab lagi, ya Rasulullah, di kota ini nggak ada yang lebih miskin dan nggak ada yang lebih membutuhkan daripada aku dan keluargaku ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, maka berikanlah keluargamu, penuhilah kebutuhan keluargamu, seperti itu kata Rasulullah. Secara singkatnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita sudah tahu sejarah kafarah dan apa aja yang bisa diperuntukkan, atau tutorial kafarah itu apa aja sudah kita jelaskan. Kemudian sekarang ta'zir. Apa itu ta'zir? Bahasanya sebenarnya di kitab-kitab lain seperti Busyrul Karim menjelaskan ta'zir ini dia qaid aja. Qaid itu maksudnya apa? Dia keterkaitan aja. Apabila seseorang tadi tidak mau bertobat karena dosanya karena dosanya telah membatalkan puasa dan dia tidak mau bayar kafarah, maka dia harus ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman dari hakim. Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada seseorang tadi karena dia tidak mau bertobat. Seperti itu. Wa ta'zir ala man afsada shaumuhu fi Ramadan. Nah, sekarang dijelaskan nih perkara apa yang bisa membuat seseorang itu wajib untuk membayar kafarah. Sekarang kita jelaskan. Ala man afsada shaumahu. Nah, sekarang seseorang yang wajib membayar kafarah dan qada, ya kan, wajib qada dan kafarah, itu adalah orang yang man afsada shaumahu, orang yang rusak puasanya. Pertama, itu adalah syarat pertama adalah syarat pertama adalah orangnya harus rusak puasanya atau puasanya harus batal fi Ramadan. Syarat yang kedua adalah puasanya itu adalah puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Syarat yang ketiga adalah yauman kamilan. Yauman kamilan itu berarti seperti ini teman-teman. Jadi kita jelaskan satu-satu ya. Man afsada shaumahu. Nah, berarti kalau orang yang nggak batal puasanya pasti nggak usah kafarah, karena ma'ruf, nggak perlu dijelaskan lagi. Ngapain nggak batal tiba-tiba bayar kafarah, nggak perlu. Yang kedua di bulan Ramadan. Berbeda halnya dengan orang yang puasa di luar Ramadan. Seperti itu. Itu fi Ramadan. Ini syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah yauman kamilan. Yauman kamilan itu artinya apa? Misalnya seseorang tadi sudah melakukan perilaku ini, nanti akan jelasin jima. Jima adalah perilakunya yang bisa membuat seorang itu membayar kafarah dan qada puasa. Jadi, apabila seseorang itu melakukan jima dan setelah jima itu dia junna, dia itu gila, atau dia itu mata, atau dia itu meninggal, maka dia tidak wajib membayar kafarah. Karena syarat membayar kafarah itu adalah yang mana puasanya itu yauman kamilan. Maksudnya itu setelah dia jima, dia itu sampai maghrib harus tidak ada halangan apapun, seperti junna atau mata, seperti gila atau mati. Nah, ketika dia tidak gila atau tidak mati, maka wajib membayar kafarah, seperti itu. Nah, terus qaid yang ketiga adalah bijima'in. Bijima berarti tadi sudah puasanya batal, puasanya itu puasa bulan Ramadan, dan puasanya itu puasa 1 harian penuh. Nah, setelah jima, nah ini jima ini syarat yang keempat. Berarti padahal ini syarat utama karena jima. Nanti akan kita jelaskan masalah zina. Zina itu bagaimana? Zina nanti ada 2 pembahasannya. Kita jelaskan ini dulu. Berarti tadi dengan jimanya itu membatalkan puasa.
puasanya itu puasa bulan Ramadan dan puasanya itu puasa seharian penuh. Maka apabila seseorang itu jima, kemudian setelah jima tadi dia batalkan sudah puasanya, terpenuhi juga syarat yang ketiga. Nah, sekarang syaratnya harus yaman kamilan tadi. Nah, ketika setelah jima tadi dia junah, dia gila atau dia mati, maka tidak wajib membayar kafarah. Asimin bihi lisawm, asimin bihi lisawm ini adalah syarat yang kelima. Atau qaid yang kelima atau ikatan yang kelima daripada syarat jima itu mewajibkan seseorang untuk membayar kafarah seperti itu. Nah, apa asimin bihi lisawm? Nah, karena jima itu tadi, karena jima yang dilakukan seseorang tadi di tengah hari di bulan Ramadan, maka dia itu berdosa dan dosanya itu karena jimanya. Dan dosanya itu karena jima. Dan disinilah akan kita bahas permasalahan zina. Kita hapus dulu ini. Nah, karena ada orang yang zina, dia itu zinanya karena dia itu zina berdosa bukan karena sebab bukan karena dosanya itu bukan karena puasanya, tapi dosanya itu memang karena zinanya. Sekarang kita tulis ini supaya teman-teman paham deh. Mas'alatul zina ya. Zina ada zina mutarakhis, ada ghairu mutarakhis. Mutarakhis itu apa? Mutarakhisan ada mutarakhis apa? Mutarakhis ada ghairu mutarakhis. Mutarakhis itu apa? Contohnya seorang musafir. Orang musafir itu kan sudah kita jelaskan tadi. Bahwasanya orang musafir itu boleh untuk berbuka puasa dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Yaitu salah satunya daripada syaratnya adalah pastinya safarnya bukan safar maksiat. Yang kedua, safarnya itu harus safar yang memenuhi kriteria safar yang memperbolehkan dia untuk sholat jama atau sholat qasar seperti itu. Dan yang ketiga adalah safarnya itu dimulai sebelum fajar. Nah, apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia dibolehkan ketika di perjalanan, dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Seperti itu. Nah, ketika dia berbuka puasanya dengan zina, itu berarti dia mutarakhis. Dia zina, dia orang yang berzina, tapi naudzubillah kita jangan sampai kita mendekati syahwat zina. Teman-teman, jangan sampai. Apabila seorang berzina, kita langsung pembahasan aja ya, nggak perlu bahas. Apabila seorang berzina dan dia itu mutarakhis atau dia mendapatkan rukhsah atas puasanya atau atas membatalkan puasanya, maka puasanya itu batal bukan karena jimanya, tapi batal karena dosa zinanya. Nah, makanya ini athimun, ini athimun bisa babis zina. Bukan athimun bisa babis saum. La bisa babis saum. Atau kita tulis saja langsung. La bisa babis saum. La bisa babis saum. Beda halnya dengan orang zina tapi ghairu mutarakhis. Zina dan dia tidak ada rukhsah. Dia zina, naudzubillah min dzalik. Zinanya tuh zina tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada rukhsah apapun atas dia. Dia bukan musafir, dia bukan ahli rukhsah, bukan ahli keringanan, ya kan? Seperti itu. Maka puasanya gimana? Maka hukumnya gimana? Dia tetap membayar kafarah. Dia tetap membayar kafarah. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab Rawdatul Talibin. Seperti itu. Dan inilah permasalahan zina. Nah, jadi naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindarkan dari syahwat orang yang berzina. Sebenarnya kalau permasalahan zina ini teman-teman bukan permasalahan yang memang kita harus dalami, harus kafarah enggak. Bukan itu dulu teman-teman. Karena masalah kafarah itu belakangan. Yang penting itu yatub ilallah. Yajib ayyatub ilallah. Wajib bagi dia untuk bertobat dulu kepada Allah. Kalau sudah tobat, masalah kafarah nanti belakangan. Aman teman-teman. Yang penting tobatnya dulu, kita menyadari bahwasanya itu adalah perbuatan dosa besar seperti itu. Ala kulli hal,
Semoga kita terhindar dari perbuatan yang Allah larang. Teman-teman juga mudahan dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik. Sama-sama kita menjaga hati kita, diri kita, semua anggota badan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita sudahkan episode kelima ini sampai sini teman-teman. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.